Shalom Elohim kepada saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Shalom buat Pangeran Ilahi Aditya Nugrahanto dan mempelai pilihan Bapa Ibu V. Hamdani. Shalom juga buat saksi-saksi Tuhan, para malaikat Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan yang giat bekerja pada saat ini. Pada hari ini saya ingin membuat perkongsian kesaksian saya pada hari kemarin. Pada hari kemarin saya pergi ke gereja untuk ibadah. Sebenarnya saya tidak mau pergi, tetapi saya percaya setiap yang Allah Bapa rencanakan dalam hidup kita masing-masing mempunyai rancangannya yang rahasia kepada setiap pribadi kita, dan hal itu kita tidak dapat kongsikan kepada semua atau sesama apa rahasia rancangan Allah yang Allah rencanakan. Jadi pada hari kemarin semasa pergi ke gereja, saya bertugas sebagai seorang pemazmur, dan saya bermazmur. Niat saya mau bermazmur semula ialah ingin memecahkan dinding-dinding hitam dalam gereja itu, dan juga dinding-dinding hitam dalam hati setiap umat Tuhan dalam gereja itu. Saya berdoa agar Tuhan mengguna pakai setiap pelayan liturgi, setiap pelayan Tuhan yang bekerja saat itu dapat menunjukkan kasih dan sinar kemuliaan Tuhan melalui pribadi mereka dan bacaan firman Tuhan pada saat itu, dan juga nyanyian mazmur pada hari itu juga. Dari awal saya ditugaskan untuk menyanyi mazmur. Pada saat itu saya tidak dapat fokus dengan tune musik alunan mazmur yang saya akan nyanyikan. Dan pada hari yang sama, gitaris mengalami masalah untuk mainkan musik. Tapi saya tidak gentar dan saya tetap tenang agar saya dapat membenarkan nyanyian mazmur itu menusuk setiap jiwa-jiwa agar dapat menyampaikan kasih Allah Bapa itu kepada setiap umat yang hadir pada saat itu. Setelah bacaan firman Tuhan dan mazmur dinyanyikan, penglihatan saya melihat setan-setan itu di luar kawasan gereja. Dinding mereka sekali lagi pecah, dan pada saat itu saya melihat banyak di antara umat itu dinding-dinding hitam dalam hati mereka sudah dibongkarkan. Saya melihat seperti ada 2 atau 3 malaikat berterbangan di tempat itu, ingin memilih salah satu umat di antara golongan umat itu untuk menyampaikan pesan ataupun message yang Allah Bapa ingin berikan agar penginjilan berlaku lebih ramai. Pada saat itu saya fokus berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa pematahan, pelindungan dan pengusiran agar gereja ini tetap dilindungi dan segala niat-niat si jahat akan dipatahkan. Dan pada saat itu jugalah hati saya mulai sebak. Saya rasa ingin menangis sekali kerana saya melihat betapa besarnya kasih Bapa mahu menyelamatkan anak-anaknya, terutama dalam gereja Katolik itu. Bagaimanapun mereka tersesat, buta, atau tidak melihat kebenaran, Allah Bapa tetap mau berusaha sedaya upaya menyampaikan message-nya dan membuka portal, membuka dinding-dinding kegelapan itu agar mereka dapat menerima
kebenaran dan cahaya terang masuk dalam bait suci itu. Pada saat saya tekun berdoa dan fokus berdoa pada Yesus pada saat itu, Allah Bapa berkata-kata dalam hati saya. Dia mengatakan, aku mau membangunkan gereja ini semula. Aku mau membuka mata mereka semula, agar mereka menjadi orang-orang rendah hati, agar mereka dapat menerima kebenaran dalam kebenaran. Biarlah Roh Kudus yang tercurah akan menyelinap masuk dalam sedalam-dalamnya hati mereka, agar mereka yang mencari aku benar-benar akan menemui kebenaran dan mata buta mereka akan celik. Akulah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Aku tidak mahu hanya sedikit orang yang masuk kerajaanku. Aku ingin lebih ramai anak-anakku masuk dalam kerajaanku. Tidak kiralah apa alirannya sekalipun, asalkan mereka tidak menyimpang atau melanggar segala hukum-hukumku. Siapa yang menyembah Allah-Allah lain, patung-patung, atau manusia, mereka tetap akan kuhukum. Mereka yang bertelinga dan mempunyai mata akan sedar apabila dinding hitam dalam hati mereka telah dimusnahkan. Itulah kata-kata Allah Bapa Yahweh yang saya dapat ketika saya beribadah dalam bait suci itu. Masa yang sama, hati saya penuh sukacita karena saya bersyukur karena Allah Bapa masih mau menjamah anak-anaknya di gereja kami. Saya tahu masih ramai yang ingin mencari kebenaran dan masih ramai yang mempunyai sikap rendah hati, dan maka itu Tuhan ingin bekerja. Dia tetap mau menggunakan anak-anak pilihannya ataupun utusannya untuk bekerja di tempat itu, walaupun telah banyak kebenaran-kebenaran yang telah dibongkar oleh Pak Aditya Nugrahanto. Aku membenarkan tubuhku yang debu tanah hina ini dipakai olehmu sepenuhnya. Aku menerima segala cacian, hinaan, hasutan atau fitnah yang aku diberikan karena namamu, asalkan aku dapat melakukan pekerjaan yang menyenangkan hatimu. Begitulah kata hati saya pada saat itu. Mulut saya tidak berhenti-henti mengucap syukur. Betapa hati saya sungguh bersyukur melihat Tuhan ingin menyelamatkan anak-anaknya yang sudah tersesat. Saya tahu Allah lah yang akan bekerja dengan lebih keras. Roh Allah itu yang akan bekerja lebih keras. Saya hanyalah alatnya untuk membuka pintu agar Roh Allah itu dapat menguasai sekali lagi tempat itu dan menyampaikan kebenaran kepada anak-anaknya. Bagi semua pelaku-pelaku firman, ketua-ketua agama, pelayan-pelayan ladang Tuhan, tetaplah merendahkan hati, mengasihi sesama dengan sepenuh hati, menerima dengan ikhlas, dan menegur dengan ikhlas, dan saling menguatkan dengan ikhlas, agar si iblis tidak mengambil kesempatan di tengah-tengah kita. Semoga perkongsian ini dapat memberikan kesan yang baik kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Terpuji-pujilah Allah Bapa di surga, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selepas saya membuat perkongsian ini, saya meminta daripada Allah Bapa untuk memberikan saya firman-firman-Nya sebagai peneguhan bagi setiap kesaksian dan setiap message yang saya sampaikan. Tetaplah kita saling mengasihi di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Amin.